Wah, pasti semuanya lagi happy, lagi senang. Ada nggak ya yang sakit? Nah, beberapa hari yang lalu, anak-anak sekolah minggu GKI Pangkal Pinang mengikuti SIL, Sekolah Injil Liburan. Wah, semuanya pasti happy. Nah, hari ini Lause mengundang kita semua, mengajak kita semua bersemangat. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian dulu satu kali dulu, baru kita berdoa. Kita naikkan pujian berkata, dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, kita harus tetap bersuka cita. Semuanya happy, kita bersuka cita. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, Puji Tuhan. sekali lagi. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi dari terbit. Lebih semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Semuanya angkat tangan. Puji Tuhan. Sekali lagi. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Biarlah nama Tuhan dipuji selalu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang kembali bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami yang berada di rumah, Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh mau dengan sukacita datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang sakit, Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, semuanya masih bangkit berdiri, kita masih mau berdiri, kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan, saya Laskar Kristus. Kita semua Laskar Kristus, oleh kita harus siap, gerak. Kita mau melangkah dan berjalan. Oke? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita katakan saya bukan
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Siap gerak dor. saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi Saya laskar Kristus. Yeay, kita semua laskar Kristus. Kita harus berjalan untuk siapa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya silakan duduk. Harus duduk dengan rapi dan juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Amin. Berbuah-berbuah terus untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Lau Sejo, dipersilakan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama Lause Jonathan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang melanjutkan cerita di minggu kemarin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu boleh duduk diam dengan manis, mau dengar-dengaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan, perkataan Tuhan sajalah yang mengubahkan kami, pemikiran kami, dan sikap kami dalam keseharian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Lagi, dan lagi. Wah, lagi apanya nih Lause? Nah, kita kemarin 2 minggu yang lalu lah ya, telah menyaksikan adanya mujizat dari Rasul Petrus dan Yohanes.
Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes setelah melakukan mujizat itu, mereka ditangkap. Ya, mereka ditangkap tapi memang dibebaskan kembali. Lagi, dan lagi. Mujizat Tuhan juga nyata bagi orang-orang sekitar, yang dimana rasul-rasul lain, termasuk juga ada Petrus dan Yohanes lagi nih, tapi rasul-rasulnya lebih banyak. Mereka pun melakukan mujizat kepada orang-orang yang lumpuh, yang sakit, yang matanya buta, dan juga orang-orang yang kerasukan setan. Yang kerasukan setan boleh dibebaskan dari kuasa si iblis. Dari manakah itu kisahnya? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-17 sampai 25. Pembacaan kita dari ayat 17 sampai 25. Tetapi Lause bercerita dari ayat 12 ya, sampai kepada ayat 42. Kita sama-sama membuka ayatnya yang ke-17 sampai ke-25 saja. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ke-25. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Bagi kakak-kakak yang sudah bisa membaca, sama-sama yuk kita simak. Lause akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25 berbunyi demikian. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Wah, ada mujizat terjadi lagi. Selain tadi yang lagi dan lagi rasul itu melakukan mujizat kepada orang-orang banyak, orang yang sakit, orang yang kerasukan setan. Ketika mereka ditangkap, tadi ya barusan kita baca, ditangkap oleh orang-orang yang iri hati, yang melaporkan mereka kepada pemerintah Romawi. Ya, orang-orang siapa tadi? Kita baca di ayat 17, orang-orang Saduki. Mereka melaporkan rasul-rasul yang melakukan perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang kerasukan
boleh dibebaskan, ya. Orang-orang Saduki yang iri hati ini melaporkan kepada pihak pemerintah, kepada imam-imam besar ya terlebih dahulu. Lalu akhirnya rasul-rasul ini ditangkap adik-adik. Wah, mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara yang tidak diketahui orang. Dikatakan ya tadi, nih kita bisa lihat gambarnya. Dimasukkan dan dikunci pintunya rapat-rapat. Akan tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ia membela orang-orang pilihannya, orang-orang yang memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, memberitakan kabar baik Allah. Ya, di sana terlihat ada satu orang malaikat yang membebaskan mereka dari penjara yang terkunci rapat dan dijaga ketat oleh penjaga-penjaga Romawi. Wah, ini kita bisa lihat tuh ya, ada orang yang sosok yang memakai pakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang Tuhan sendiri utus untuk melakukan perbuatan ajaib lainnya selain mujizat tadi ya. Membebaskan rasul-rasul dari penjara, dari penjagaan ketat itu. Nah, sehingga rasul-rasul boleh bebas. Dan akhirnya ketika mereka dicek lagi nih, mau disidang lagi ya, orang-orang imam besar itu memerintahkan para prajurit untuk ayo ambil rasul-rasul itu yang telah ditangkap kemarin. Mari kita membicarakannya di tempat ini. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak mendapati mereka ya. Penjara telah kosong. Waduh, pada kemana tuh rasul-rasul? Padahal pasukan-pasukan sudah menjaganya dengan ketat. Siang dan malam selalu berjaga dengan siaga. Tetapi kok para rasul bisa pergi ya? Bisa hilang ya? Wah, mereka semua kebingungan teman-teman, adik-adik. Ternyata ada yang membebaskannya. Siapakah itu? Mereka tidak tahu. Malaikat Tuhan yang diutus loh yang membebaskannya. Lalu apa yang dilakukan setelah rasul-rasul dibebaskan? Ada satu orang yang melaporkan, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah. Mereka sedang mengajar orang banyak. Wow, sedang mengajar orang banyak. Lalu kelanjutan ceritanya begini adik-adik. Orang-orang imam besar itu dan juga kaum Saduki yang iri hati tadi memanggil mereka untuk dipertanyakan nih, untuk dijebloskan lagi ke dalam penjara, bahkan ke dalam hukuman mati karena dituduh menghujat Allah, menghina Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini kita belum kenalan nih sama Saduki. Siapa sih orang Saduki itu? Orang Saduki itu mirip ya dengan orang Farisi, yaitu satu kelompok di mana kelompok agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi di zaman Yesus, zaman Perjanjian Baru. Mereka ini kelompok bangsawan yang kaya lah ya dibilangnya ya. Berbeda dengan orang Farisi yang orang biasa saja. Mereka biasanya orang kaya yang menerima kekuasaan keagamaan. Ya, menjadi imam kepala, menjadi imam besar karena kekayaan mereka. Mereka mayoritas dari 70 anggota majelis yang berkuasa yang disebut Sanhedrin. Jadi mereka mayoritas nih dari 70. Misalnya bisa saja 40 berbanding 30, 40-nya ini adalah orang Saduki nih adik-adik. Mereka lah yang menjaga perdamaian di dalam bidang keagamaan. Tapi sebenarnya mereka lebih banyak bergerak di bidang politik. Entah kenapa ya. Oke,
segitu aja ya perkenalan orang Sadukinya. Kita lanjut ke dalam cerita kita. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai orang-orang itu ditemukan di dalam bait Allah sedang mengajar lagi ya, rasul-rasul ini. Lalu orang-orang itu menarik kembali menarik kembali ke dalam pengadilan ya. Ada imam besar ya. Di sana dipertanyakan nih, oh mereka nih orang-orang yang menghujat Allah, ayo hukum saja, hukum mati. Tetapi di sini ada seorang Farisi yang bernama Gamaliel ya. Seorang Farisi ini dihormati, disegani di antara mereka ya. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di sana pun rakyat-rakyat kecil menghormati Gamaliel sebagai orang Farisi. Nah, si Gamaliel ini berkata, menghimbau kepada orang-orang Israel, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap rasul-rasul orang-orang ini. Sebab dahulu ada nih orang-orang yang sebagai rasul juga, salah satunya bernama Teudas, yang mengaku dirinya sebagai seorang istimewa, ya orang yang dipanggil Tuhan. Ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan pengikutnya cerai-berai ya, seluruhnya pada kocar-kacir ya, dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah Yudas, seorang Galilea. Nah, Yudas ini bukan Yudas muridnya Yesus ya, tapi Yudas yang lain yang mengaku sebagai rasul. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini sama seperti si Teudas dan Yudas itu. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap seperti dua orang tadi ya. Tetapi kalau perbuatan mereka ini berasal dari Allah, kamu tidak akan bisa melenyapkan mereka, bahwa mereka ini melawan Allah. Oke, nasihat, masukan dari Gamaliel ini diterima. Jadi mereka tidak jadi tuh untuk dihukum mati, karena hanya Allah sajalah yang menentukan. Kalau memang mereka ini pengajar sesat, pasti akan binasa sendiri, akan lenyap, pengikutnya juga habis. Tetapi kalau benar-benar ini mereka utusan Allah yang bersaksi tentang Allah, mereka akan terus ada dan bahkan pengikutnya akan lebih banyak lagi. Begitu kira-kira kata Gamaliel. Nah, lalu mereka memanggil rasul-rasul itu, menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Ya, sekali lagi, kalian rasul-rasul yang mengaku sebagai rasul tidak boleh mengajar atas nama Tuhan Yesus lagi. Lalu mereka disiksa sebentar ya. Nih, sampai berdarah tuh ya gambarnya. Aduh, kasihan sekali. Tetapi mereka dilepaskan. Ya. Sekali lagi, ada berita dilepaskan. Seperti Petrus dan Yohanes yang lalu ya. Ditangkap sih, tetapi dilepaskan karena mereka tidak bersalah. Mereka belum terbukti bahwa mereka ini penghujat Allah atau bukan. Mereka bersaksi tentang Allah loh. Apakah benar ya penghujat Allah? Seharusnya tidak. Gamaliel pun membela ya, ada utusan Allah yang memberikan kelepasan kepada rasul-rasul. Lalu di ayat 41 kalau adik-adik mau membaca, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi menjadi pengikut Yesus itu bukannya santai-santai saja, senang-senang saja, tetapi ya seperti rasul-rasul ini ada ditangkap, dituduh dan juga disiksa ya.
tetapi mereka tetap sukacita ketika ada kelepasan dan kekuatan sukacita daripada Tuhan saja. Untuk terus bersaksi tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias, pembebas yang sejati, yaitu pembebas kita dari dosa-dosa kita. Bukan hanya pembebas dari penjara seperti apa yang mereka alami, tetapi Mesiaslah Tuhan Yesus inilah menjadi pembebas kita, aku dan kamu dari dosa-dosa. Siapa yang dapat membebaskan kita dari kutukan maut akibat dosa? Ada? Tidak ada selain Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berita ini menguatkan kita untuk sama-sama dengan yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita, sehingga kita berkobar-kobar semangat untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus ini, seperti rasul-rasul ini. Ketika ada tantangan, itu tidaklah masalah bagi kita, karena Tuhan senantiasa mendampingi kita, mendampingi aku, Lause, dan adik-adik di rumah di dalam memberitakan firman Tuhan. Kiranya kita terus dikuatkan melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika Engkau memberikan satu jaminan kelepasan dari dosa, dari maut, melalui Tuhan Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib. Tuhan, kami juga bersyukur ketika melihat memang ada banyak tantangan. Kami sebagai anak-anak-Mu mau memberitakan firman Tuhan. Mungkin dari keluarga kami yang belum percaya, mungkin juga dari teman-teman kami yang menolak Injil keselamatan itu. Tetapi Tuhan selalu menolong, menguatkan kami, mengingatkan melalui Roh Kudus untuk kami tetap semangat memberitakan Injil Tuhan Yesus yang membawa keselamatan bagi mereka. Tuhan, ajar kami menyerahkan seluruh hidup kami, segala pemberitaan Injil kami, Tuhan. Karena kami masih kecil, kami mungkin saja tidak bisa banyak berkata-kata seperti orang-orang dewasa, papa mama kami. Tetapi kami boleh melakukannya menjadi terang di dalam kehidupan kami sehari lepas hari, melalui perkataan kami yang sederhana, melalui sikap kami yang mau taat. Kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jiwa kami, hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi saksi Kristus yang boleh disemangatkan kembali oleh karena kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, hari ini kita mendengarkan pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, ibadah sekolah minggu akan diadakan di jam 10 pagi melalui Google Meeting. Jam 10 pagi melalui Google Meeting. Wah, kenapa nih Lause? Ya, kita kembali lagi ingat di awal bulan kita akan mengadakan persekutuan ibadah di dalam Google Meeting ya. Kita bisa bertemu, tegur sapa dengan teman-teman yang lain juga. Nanti linknya akan Lause bagikan di dalam grup WA orang tua murid. Oke, pengumuman yang kedua,
kita memberikan persembahan melalui QR code yang sudah ada di layar kita, atau menitipkan kepada orang tua untuk minggu depannya disampaikan ketika orang tua datang ke gereja. Masukkan saja ke dalam amplop. Ya, ada dua cara, melalui QR code atau transfer, atau melalui amplop yang dititipkan kepada orang tua. Lalu ada pengumuman. Terima kasih ya adik-adik yang sudah mengikuti acara SIL kemarin. Kiranya melalui acara SIL kemarin kita dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan untuk ready, set, and go. Bersiap bagi nama Tuhan untuk juga go bersaksi bagi nama Tuhan selalu. Ya, kiranya kita boleh terberkati melalui ibadah pada hari ini. Kita tetap berdoa, yang terakhir nih ya pengumumannya, tetap berdoa untuk keadaan bangsa kita yang kalau misalnya kita tahu, kita nonton berita, katanya corona lagi meningkat lagi nih setelah libur lebaran kemarin. Kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mendoakan dengan tekun. Meskipun kita tidak tahu ya kapan pandemi ini berakhir, tetapi biarlah Tuhan sajalah yang mendampingi kita, menyertai setiap kita, bangsa kita, dan juga doakan ya para dokter dan juga para perawat yang bekerja di dalam rumah sakit. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Ya, jarang-jarang deh keluar rumah kalau nggak terlalu penting. Mari kita sama-sama menjaga setiap kita, baik itu diri kita masing-masing maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bye-bye, kita ketemu lagi minggu depan di Google Meeting.